Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini berbicara melewati Keluaran pasal 33, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelum bersama kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tenangkan pikiran kami dan lembutkanlah hati kami melewati firman-Mu ini. Biarlah setiap kata dalam renungan firman ini menjadi kekuatan, agar kami boleh menjalani kehidupan ini setiap waktu dengan bijaksana. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau bagi kami siap untuk merenungkannya. Amin. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17 diberi judul bagi kita, jangan berjalan tanpa hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan diberkati Tuhan, di zaman sekarang hidup terasa semakin cepat dan penuh tekanan. Kita dikejar target, dikepung notifikasi, dibanjiri berita buruk, dan seringkali merasa lelah secara mental dan spiritual. Banyak orang termasuk orang percaya hidup dalam ritme yang sangat sibuk, tapi kosong secara rohani. Kita sibuk untuk Tuhan, tapi tidak sempat duduk di kakinya. Hari ini melewati Keluaran pasal 33, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Kita diingatkan bahwa kebutuhan terbesar kita bukanlah solusi instan, uang lebih banyak, atau hidup yang tenang, melainkan hadirat Tuhan yang nyata. Hari ini kita bersama belajar melewati kitab Keluaran pasal 33, khususnya pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Di mana pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, diberikan gambaran tentang kemah pertemuan di tengah kesibukan. Musa membuat kemah pertemuan di luar perkemahan. Itu artinya dia harus keluar dari keramaian, menjauh sejenak dari hiruk pikuk kehidupan umat Israel untuk mencari wajah Tuhan. Dan dalam konteks sekarang ini, seperti yang kita ketahui, kita harus mematikan HP, meninggalkan media sosial sebentar, dan menciptakan ruang yang sunyi untuk berbicara dengan Tuhan. Dunia saat ini penuh distraksi, tapi Musa mengajarkan kita untuk mengalami Tuhan, karena kita harus senantiasa hidup dan terlebih berpegang kepada kehendak-Nya. Kita perlu keluar dari keramaian dan masuk ke ruang pribadi bersama dengan Dia. Nah, pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah aku punya kemah pertemuan dalam hidupku? Waktu khusus setiap hari untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang kedua, gambaran firman ini melewati ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, di mana berbicara tentang hadirat Tuhan dan juga berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sempat berkata bahwa Ia akan mengirim malaikat untuk memimpin bangsa Israel, tapi Ia sendiri tidak mau ikut. Bisa saja Israel tetap sampai ke tanah perjanjian tanpa Tuhan. Ini relevan sekali dengan zaman sekarang. Kita bisa sukses, pelayanan bisa besar, hidup bisa tampak berhasil, tapi tanpa hadirat Tuhan semuanya kosong. Nah, dalam hal ini Musa dengan tegas berkata, khususnya pada ayat yang ke-15, "Kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Ini adalah deklarasi iman yang luar biasa. Musa tidak tergoda oleh kenyamanan atau pencapaian. Ia hanya mau satu hal, yaitu hadirat Tuhan. Di tengah dunia yang gila prestasi, Musa menantang kita untuk bertanya, apakah aku lebih mengejar berkat Tuhan atau Tuhan itu sendiri?
Dan hal yang ketiga, kita boleh belajar melewati ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, di mana berbicara tentang identitas kita ada dalam hadirat-Nya. Musa berkata bahwa kehadiran Tuhanlah yang membuat umat-Nya berbeda dari bangsa lain. Ini juga benar bagi kita hari ini. Di tengah dunia yang sibuk membangun citra diri, branding, dan pengaruh, kita sering lupa bahwa yang membedakan kita adalah Tuhan di dalam kita. Bukan seberapa hebat kita tampil di luar. Dari manakah akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Dan hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan gereja hanya organisasi, pelayanan hanya program, dan hidup hanya rutinitas tanpa makna. Tapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan, ada arah dan ada damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh belajar melewati firman ini, bahwa di tengah dunia yang semakin padat dan bising, mari seperti Musa, kita berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai, aku tidak mau melangkah. Jadi jangan izinkan hidup kita digerakkan oleh ambisi, tekanan, atau tren, tapi oleh hadirat Tuhan itu sendiri. Sedangkan kemah pertemuan kita setiap hari, jangan korbankan hubungan dengan Tuhan hanya demi kesibukan dunia. Biarlah kita boleh senantiasa merenung bagaimana nas firman Tuhan ini berbicara, mengarahkan tujuan kita untuk kepastian. Hiduplah terarah dengan bimbingan Tuhan dan nyatakanlah biar kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, di tengah dunia yang begitu sibuk dan menekan, kami datang kepadamu hari ini. Kami mengakui bahwa sering kali kami lebih sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, dan urusan dunia, tapi melupakan Engkau. Hari ini kami rindu seperti Musa untuk menjadikan hadirat-Mu sebagai hal yang utama. Ajari kami untuk menyediakan waktu dan hati, agar kami boleh mencari-Mu. Jangan biarkan kami melangkah tanpa penyertaan-Mu. Bangkitkan kembali kerinduan akan Engkau. Dan biarlah hidup kami dipimpin bukan oleh tekanan dunia, tetapi oleh hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.